Jika Anies gagal nyapres karena koalisi gagal, Surya Paloh, enggak masalah. Lihat video acara Golkar semalam, seru banget. Ada momen waktu Pak Jokowi dan juga undangan joget bareng. Ya kalau lihat video presiden goyang alus bareng elit partai itu, saya meyakini Indonesia baik-baik saja. Dan Nasdem yang panas dingin. Ini baru dari perspektif goyang dangdut presiden. Belum soal isi pidato Pak Jokowi. Kalian, Nasdem dan Surya Paloh, menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin yang sah. Di situ dikatakan bahwa Partai Golkar janganlah terburu-buru dan jangan sembrono memilih pemimpin, memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Dan dia percaya Golkar itu tidak sembrono. Jadi dia pesan pilihlah nanti capres dan cawapres yang benar. Jadi jangan salah seperti Nasdem dan Surya Paloh. Untuk membangun bangsa dan negara ini, saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Ketua Umum Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menjadi masalah apabila Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden capres karena tidak terjadi koalisi antara Nasdem dengan parpol lain. Menurut Surya Paloh, Nasdem tidak terbebani dengan pencapresan Anies Baswedan. Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban, ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Jangan dipikir ini hidup matinya Nasdem. Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain, kan itu yang kita mau, katanya lagi. Surya Paloh mengatakan, mengusung bakal capres merupakan hak konstitusi parpol. Oleh karenanya, tidak boleh ada pihak-pihak yang melanggar hal tersebut. Terlebih, jika mempersulit mengusung capres karena untuk alasan situasional. Surya Paloh menekankan bahwa untuk mengusung capres perlu mempertimbangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Saya pikir kita mau konsisten di sana, itu sebenarnya itu sumbangan juga bagi perjalanan, bagi kehidupan bangsa. Artinya, yang pasti komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu, bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini, ujarnya. Tapi, kalau itu juga masih dianggap tidak pas, itu tidak apa-apa bagi yang menganggap. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, iya kan? Dia institusi partai politik yang sah hari ini, kata Paloh lagi. Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem telah membangun komunikasi intensif melalui tim kecil bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk menggodok format koalisi yang akan dibentuk oleh ketiga parpol. Tim tersebut telah bertemu dengan mengirimkan masing-masing perwakilan. Partai Nasdem diwakili oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al-Muzamil Yusuf, sedangkan Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rizky Harsha. Dalam pertemuan itu, Partai Nasdem mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk duduk bersama mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingin Anies Rashid Baswedan, ujar Willy dilansir dari siaran pers Nasdem, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Willy menuturkan,
Sebelum menentukan siapa calon terbaik yang paling tepat akan dibuat terlebih dahulu kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden calon wakil presiden capres-cawapres. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan nanti, ketiga pihak sama-sama satu tujuan dan langkah. Pertemuan tersebut juga membahas terkait platform dan desain kebijakan strategis di periode mendatang. Ketiga partai sama-sama sepakat untuk menyampaikan pandangannya terkait platform kebijakan pembangunan bangsa dan desain pemerintahan ke depan, kata Willy. Selain membahas pasangan calon, platform, dan desain pemerintahan ke depan, ketiga pihak juga akan menggodok strategi pemenangan yang efektif, termasuk penentuan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi serta pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Dalam pertemuan itu, Partai Nasdem mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk duduk bersama mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy dilansir dari siaran pers Nasdem, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Willy menuturkan, sebelum menentukan siapa calon terbaik yang paling tepat akan dibuat terlebih dahulu kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden calon wakil presiden capres-cawapres. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan nanti, ketiga pihak sama-sama satu tujuan dan langkah. Pertemuan tersebut juga membahas terkait platform dan desain kebijakan strategis di periode mendatang. Ketiga partai sama-sama sepakat untuk menyampaikan pandangannya terkait platform kebijakan pembangunan bangsa dan desain pemerintahan ke depan, kata Willy. Selain membahas pasangan calon, platform, dan desain pemerintahan ke depan, ketiga pihak juga akan menggodok strategi pemenangan yang efektif, termasuk penentuan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi serta pasangan capres-cawapres yang akan diusung.